Apakah Yesus mengakui dirinya Tuhan? Ada beberapa pertanyaan dan pernyataan dari umat Islam yang berkata, apakah Yesus mengakui dirinya Tuhan? Tunjukkan ayatnya di mana Yesus mengakui dirinya Tuhan. Yesus hanya seorang nabi. Padahal di dalam Al-Quran yang diajarkan Muhammad mengakui bahwa Isa yang diklaim adalah Yesus memiliki sifat ilahi, antara lain. Al-Masih adalah kalimatullah, firman Allah. Tidak ada seseorang pun yang disebut firman Allah selain Isa Al-Masih. Isa adalah seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Isa memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, sedangkan pengetahuan tentang hari kiamat hanya Allah. Isa seorang laki-laki yang tidak berdosa, perkataan yang benar, dan Isa adalah jalan yang lurus. Namun karena umat Islam telah murtad dari Tuhan Israel, murtad dari Taurat dan Injil dan berubah kiblat dari Yerusalem ke Ka'bah, tempat pemujaan Hubal di zaman Jahiliyah, Tuhan negeri Mekah, sehingga Isa yang disebut sebagai Yesus tidak lagi diimani sebagai Tuhan, tetapi hanya dianggap sebagai nabi. Dengan perubahan itu dan menjadikan Hubal pemilik Ka'bah sebagai Tuhan, tentu umat Islam tidak mungkin mengakui Yesus atau Isa itu Tuhan, walaupun Al-Quran mengakui Isa memiliki sifat ilahi seperti yang telah disebut barusan, sebab dengan mengakui Isa itu Tuhan maka dengan sendirinya menolak pemilik Ka'bah, Tuhan negeri Mekah, yaitu Hubal. Sebenarnya ada banyak ayat di dalam kitab Injil, yang mana Yesus mengakui dirinya Tuhan, yaitu Allah. Tetapi karena ia sudah mengambil wujud manusia sehingga ia disebut anak Allah. Namun Yesus menggunakan bahasa yang intelek, sehingga mereka yang logikanya lamban memang agak susah mengerti kalimat tersebut. Mengapa Yesus tidak menggunakan bahasa yang mudah dipahami orang bahwa ia adalah Allah itu sendiri? Tentu memiliki beberapa alasan, antara lain. Tujuan Yesus datang ke dunia bukan untuk menyatakan diri sebagai Tuhan, tetapi untuk menggenapi darah perjanjian, yaitu sebagai kurban keselamatan manusia. Allah itu adalah roh, sedangkan Yesus datang sebagai manusia, sehingga ia mengatakan Allah sebagai Bapa atau asal-usulnya, dan ia disebut sebagai anak Allah karena ia datang dari Allah. Kalau Yesus datang untuk menggenapi darah perjanjian, tentulah ia tidak akan menunjukkan dirinya adalah Tuhan, supaya apa yang ia kehendaki dapat terlaksana. Kalau Yesus terang-terangan mengakui dirinya Tuhan dan menunjukkan kuasanya, tentulah ahli-ahli Taurat Yahudi tidak akan menyalibkan dia, sehingga tujuan Yesus datang untuk menggenapi darah perjanjian akan batal. Supaya penggenapan darah perjanjian dapat berjalan, tentu Yesus akan merahasiakan jati dirinya kepada ahli-ahli Taurat, jika tidak, penyaliban dirinya untuk kurban keselamatan manusia pun tidak akan pernah terjadi. Beberapa ayat di kitab Injil yang mengatakan bahwa Yesus melarang memberitahukan dirinya kepada banyak orang bahwa ia adalah Mesias. Matius 17 ayat 1-9. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Matius 16 ayat 13-20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu?
Jawab mereka, ada yang mengatakan, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan, Elia, dan ada pula yang mengatakan, Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Markus 3 ayat 1-12. Di hari Sabat di Bait Allah, Yesus menyembuhkan seorang yang mati sebelah tangannya. Oleh karena itu orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Dia karena mereka menganggap Yesus telah melanggar hari Sabat. Lalu Yesus bersama murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang yang mengikutinya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab Ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, Engkaulah Anak Allah. Tetapi Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Markus 8 ayat 27-30. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan Ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan, Elia, ada pula yang mengatakan, seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Lukas 4 ayat 33-41. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami, aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya, dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang Dia kemana-mana di daerah itu. Kemudian Ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya, yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, Engkau adalah Anak Allah. Lalu Ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia adalah Mesias. Jadi sangat jelas Yesus datang ke dunia bukan untuk menunjukkan dirinya Tuhan dan minta disembah, tetapi justru Yesus sendiri merahasiakan dirinya ke banyak orang bahwa Ia adalah Mesias yang telah disebut di kitab Musa, Mazmur dan kitab para nabi. Jati diri Yesus bahwa Ia adalah Mesias, baru boleh diberitakan sejelas-jelasnya ke banyak orang setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Matius 7 ayat 9. Beberapa ayat di dalam kitab Injil di mana Yesus mengakui dirinya Tuhan Allah. Yesus berkata, Akulah Dia. Yohanes 8 ayat 23-24. Lalu Ia berkata kepada mereka, Kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini,